يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Disyariatkan untuk melihat wanita yang hendak dipinang dengan catatan tidak berdua-duaan. Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk sebelum dia meminang maka dia lihat terlebih dahulu. Jadi bapak-bapak, proses menikah yang syar'i itu begini. Pertama, ta'aruf dulu. Ta'aruf itu bukan pacaran, bukan jalan dua-duaan kemana-mana gandengan tangan seperti semua istri. Ini adalah jalan menuju zina. Dan pacaran tidak ada seorang ustadz pun yang bilang itu boleh, kecuali ustadznya gadungan. Kecuali ustadz gadungan yang ada di TV, banyak ustadz gadungan, banyak juga yang pacaran. Tapi kalau ustadz betulan, tidak akan ada yang bolehkan laki-laki perempuan jalan berdua-duaan tanpa ikatan pernikahan. Tidak boleh yang namanya pacaran. Anu kok Islami dasmu. Loh iya, saya tuh kalau datang assalamualaikum dulu. Nanti ketemu sama mamanya, saya cium tangan. Nanti kalau sudah dicium mamanya, bawa anaknya pulang, kembalikan, cium tangan mamanya, cium pipi si perempuannya, alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya. Bapakmu. Nah, maka tidak ada yang namanya pacaran. Yang ada adalah ta'aruf, yaitu berkenalan. Saya beritahukan contohnya. Kalau Bos Makmun dia sudah selesai. Ini yang bujang-bujang ini mau tahu dia. Makanya direkam, dia datang. Dia mau hafalin. Bagaimana caranya? Caranya gini. Antum jangan cari-cari perempuan. Kalau cari perempuan di jalanan, iya kalau ketemu bagus. Bahkan kalau ketemu perempuan di jalanan digoda cewek, terus dia balik, apa cowok? Kemudian mau, ini tandanya nggak layak dijadikan istri. Karena gitu sedikit sama laki-laki dia mau. Berarti menunjukkan ini tidak layak jadi istri. Perempuan yang layak jadikan istri itu yang sama laki-laki itu tidak ganjen. Oh nggak gampang mau menyentuh tangannya, oh nanti dulu. Ya kalau mau salaman laki-laki gini. Oh gitu Pak. Oh, kenapa nggak boleh? Maaf kita bukan mahram. Oh, ini baru perempuan beneran. Iya beneran. Calon istri beneran. Nah, bagaimana dapatnya? Dapatnya tanya sama orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Iya, kalau di Indonesia ini bilanglah ustaz. Tapi saya tidak mengklaim saya soleh ya. Misalnya, antum datang kepada seorang ustaz. Antum percaya dia punya kenalan dari kenalan istrinya, yang istrinya tahu sebagian wanita-wanita itu ada yang modelnya begitu, yang layaklah dijadikan istri. Datang ustaz, ini saya mau mengajukan permohonan minta dicarikan akhwat. Bagaimana caranya? Ini saya sudah tuliskan biodata saya. Nama, alamat, umur, pekerjaan, kegiatan harian, golongan darah, prestasi selama sekolah. Bahkan kalau minta sama saya 3 hal yang tidak boleh hilang. 1, kelebihan. Dia harus tahu kelebihannya. Ya, seseorang ada yang mengatakan, oh saya nggak tahu kelebihan saya. Kalau antum nggak tahu kelebihan antum, saya mau bilang apa sama yang perempuan? Dia nggak punya kelebihan. Masa begitu? Ya, laki-laki juga harus tahu dia punya kelebihan apa. Misalnya dia tahu, dia sadar dia ganteng misalnya, ganteng. Kemudian rajin cari nafkah, begini dan begitu. Yang kedua kekurangan. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak punya kekurangan, harus ada kekurangannya. Pemalas, suka terlambat bangun subuh, terlalu banyak makan dan seterusnya. Yang ketiga, penyakit. Karena saya tidak mau menyambungkan orang dengan orang lain tanpa diketahui sesuatu yang nanti berdampak pada rumah tangga. Oleh karenanya saya selalu minta penyakit harian kalau ada. Misalnya tiap pagi bangun pilek, itu kan penyakit harian. Ada kan sebagian orang tiap bangun pagi pilek. Yang kedua, penyakit yang sifatnya akut. Misalnya punya kanker,
penyakit yang sifatnya akut, yang bisa berdampak pada rumah tangga. Kemudian yang ketiga, penyakit yang sifatnya rutin, apakah itu bulanan atau tahunan. Ya. Seperti misalnya apa ya, ambien mingguan. Nah, maka itu harus dituliskan. Saya dapat dari biodatanya laki-laki, maka setelah itu tidak cukup biodatanya satu, saya minta biasanya 5 testimoni teman-temannya yang dianggap teman-teman yang baik. Apakah itu dari keluarganya, ataukah dari teman kantornya, atau teman sekolahnya, teman kuliahnya, yang mereka bisa memberikan testimoni apa saja kelebihan dan apa saja kekurangan yang bagus dan yang tidak bagus dari si laki-laki ini. Saya minta 5 orang. Kalau nanti kira-kira ada yang dari 5 testimoni ini dianggap mereka bersepakat pada satu hal, berarti itu orang sudah menganggapnya umum. Misalnya, si fulan yang direkomendasikan ini, si fulan yang minta dicarikan jodoh ini, kata teman-temannya yang 5 ini adalah orang yang misalnya suka menolong tanpa pamrih. Semuanya nulis itu, oh berarti dia memang begitu. Tapi kalau satu nulis tidak pamrih, yang satunya bilang kalau nolong pasti minta sesuatu, berarti teman-temannya yang lain yang lebih rajih gitu, lebih teranggap pendapatnya. Begitu juga dengan perempuan. Yang perempuan biasanya saya minta yang sama, nama, alamat, ini dan ini, prestasi selama sekolah, kelebihan, kekurangan, penyakit, yang harian, yang rutin, yang sifatnya akut. Ya, lalu kemudian kalau misalnya dianggap cocok, ya, misalnya saya ceritakan kepada istri saya, laki-laki ini dia agak tinggi sekian, terus kulitnya agak gelap, dia itu begini dan begini. Istri saya membayangkan, oh berarti yang ini cocoknya sama mbak yang ini. Mbak yang ini tuh mirip-mirip juga. Dia juga kayak gini. Soalnya nanti kalau yang ini Cina, yang ini Papua kan tidak cocok, ya kan? Oh ini Cina, oh ini. Oh cocok. Sama siapa? Tuh, apa nih ya? Ambon. Nah, enggak cocok. Ya, maka dicarikan yang mirip-mirip. Kalau sudah, baru kemudian tukaran biodata. Sudah tukaran biodata, suruh pelajari, ini suruh pelajari. Tukar baca. Tulisannya jelek ya. Misalnya, ada ambeien, wah sama ini berebutan WC nanti. Wah ini kayak gini, oh iya. Kalau dianggap ini cocok biodatanya, secara biodata, baru kemudian janjian. Tapi tidak boleh berduaan, sebagaimana di sini sebutkan. Wanita atau lelaki yang hendak menikah, maka hendaklah dia melihat wanita yang hendak dipinang dengan catatan tidak boleh berdua-duaan. Oleh karenanya harus ada pendamping, apalagi kalau itu dari kalangan mahram. Misal, biasanya saya suruh si perempuan ditemani oleh kakak kandungnya yang laki-laki atau bapaknya. Datang ke rumah saya, si laki-laki datang misalnya sama orang tuanya kah, atau sendirian juga boleh. Datang kemudian berkenalan dulu dengan bapaknya. Oh ini tuh anaknya. Oh, dan seterusnya. Kemudian silakan Pak, Bapak menunggu sama laki-laki ini. Silakan Mbak di dalam. Jadi misalnya ini ruang tamu, misalnya ini kamar saya, atau ada ruang khusus, ruang tamu terpisah. Maka saya suruh istri saya dan si perempuan di sebelah sana, saya dengan si laki-laki di sebelah sini. Kemudian saya jadi MC. Saya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hari ini insya Allah kita akan mengadakan ta'aruf yang lebih dalam lagi. Dan apabila nanti ta'arufnya secara lisan dianggap cocok, maka kita boleh mengadakan nazar satu sama lain. Nazar itu melihat. Tapi kalau belum dianggap cocok, maka tidak langsung lihat-lihatan. Maka salah juga sebagian ustaz itu ada yang begini. Nanti kamu ke pengajian ya, nanti saya kasih lihat. Jadi perempuannya lewat baru itu. Sebagian ustaz ada yang ngajar begitu dan ini salah. Ya ini kan berarti lihat-lihat perempuan berarti. Ya, harusnya lisan dulu, dipakai hijab dulu. Silakan laki-lakinya duluan. Pernah di rumah saya 2 kali begitu. Laki-lakinya duluan. Sebagaimana bukti, sebagaimana yang saya tuliskan di biodata saya, nama saya Anu, begini, kelebihan saya ini, kemudian kekurangan saya ini, penyakit saya itu begini, dan seterusnya. Nanti kan dengar suaranya. Kalau sudah dengar suaranya kan akan tahu, oh ini orang gak bisa ngomong, oh ini orang kayaknya lemot, ini orang kayaknya gini, agak letoy misalnya, karena gitu. Sudah selesai laki-lakinya, ada pertanyaan Mbak? Mbaknya dari dalam, Anu saya mau tanya, itu ambenya gimana ya? Misalnya begitu.
Dia tanya, oh, saya mau tanya, tadi di situ ditulis katanya orang tuanya sudah bercerai. Mau tanya, orang tuanya sekarang ada di mana? Itu kan nggak mungkin dia tulis semua di biodata. Capek dia nulis, ya kan? Maka yang perlu ditanyakan nanti ditanya ke lisan. Laki-laki selesai, maka perempuan lagi. Silakan mbaknya, kita dengarkan. Nama saya Fulana, saya ini, saya begini, kelebihan, kekurangan, penyakit, dan seterusnya. Sudah selesai, gimana mas? Ada yang mau tanyakan? Iya, saya mau tanya. Saya mau tanya, itu mbak sudah berjilbab, jilbabnya kayak apa ya? Oh, saya sudah berjilbab panjang, alhamdulillah. Oh iya, bagus. Mau tanya ini dan ini dan seterusnya. Kalau sudah selesai, baru kemudian pikir dulu, gimana? Lanjut atau enggak? Pernah kejadian 2 kali di rumah, lanjut. Lanjut itu maksudnya monator. Oh, dari sebatas perkenalan dianggap kayaknya cocok. Ya. Waktu saya sama istri ya kami begitu juga. Pakai hijab, saya dengan laki-laki, istri saya dengan si istrinya si laki-laki. Ya, kenalan dan seterusnya. Lalu kemudian, oh kayaknya cocok ini. Ilmu komunikasi, wah bagus. Sudah belajar bahasa Arab? Sudah, alhamdulillah. Oh ini dan seterusnya. Visi misinya berkeluarga bagaimana mbak? Oh saya kalau nanti jadi keluarga maka saya tidak mau bekerja kecuali sebatas jadi guru. Kalau seandainya suami memerintahkan saya bekerja yang sifatnya misalnya kerja di kantor di sini, oh maaf saya tidak bisa. Oh sama, saya juga pengennya begitu. Ya, sudah selesai ini, baru kemudian buka tirai. Nah, kebetulan istri saya bercadar sejak dari kuliah, maka kemudian dibukalah cadarnya. Nah kalau yang terjadi di rumah, gimana? Sudah siap menikah? Menikah. Siap nazar? Ya, insya Allah siap. Dari biodatanya kayaknya sejauh ini cocok. Baik, silakan mbaknya berdiri di sebelah sini, tundukkan kepalanya. Masnya juga berdiri, tundukkan kepalanya. Saya buka pintunya. Maka berhadap-hadapanlah laki dengan perempuan ini, tapi dalam keadaan dua-duanya menunduk. Dua-duanya menunduk. Kemudian saya yang memandu. Saya tidak lihat perempuannya, saya dari sebelah mana gitu ya. Silakan mbaknya jangan ngangkat mukanya. Silakan angkat wajahnya, tapi matanya tetap menatap ke bawah. Jangan lihat si laki-lakinya. Jangan tatap-tatapan ya. Nanti tatap-tatapan. Nah, jadi dimulai dari laki-lakinya dulu. Perempuannya, mbaknya tetap mengangkat wajahnya, menengadah, tapi jangan melihat ke laki-lakinya. Silakan tetap menatap ke bawah. 1, 2, 3. Yang laki-laki silakan melihat. Dia lihat. Oh, masya Allah, cantik juga. Kalau saya waktu itu saya bilang begini sama istri saya. Kalau bagi saya cantik tidak cantik itu bukan masalah kulit, bukan masalah warna. Saya lebih suka masalah gigi. Kalau giginya rapi maka saya suka. Saya mau mbaknya memperlihatkan giginya. Maka istrinya dengar gitu, itu kan tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang, maka dia pun akhirnya tertawa sendiri dan kelihatan giginya. Nah, oh masya Allah giginya rapi. Maka bagi saya langsung cukup. Dia pulang ke kosnya, semua tanya, mbak tadi ditanyain apa mbak? Ditanyain apa mbak? Gigi. Malamnya akhwat-akhwat yang biasanya nggak pernah sikat gigi jadi rajin sikat gigi. Karena khawatir dia nanti nazar diminta lihat gigi juga. Nah, setelah yang laki-laki ini, gimana mas? Maaf saya mau lihat tangannya ada berapa? Siapa tahu dia jilbab panjang. Maka coba angkat sedikit jilbabnya, siapa tahu tangannya ada berapa? Maka dia angkat sedikit. Oh iya, tangannya ada 2. Coba mbak berputar ke kanan, maka dia berputar ke kanan. Ke kiri. Coba berputar sedikit, berputar. Oh ya. Coba berjalan. Oh ya normal. Siapa tahu pincang, dia nggak ngomong. Oh ya. Sudah mas ya, sudah. Jangan lama-lama. Iya. Sekarang masnya tunduk, matanya tunduk, wajahnya tetap tengadah. Sekarang mbaknya lihat, maka si perempuan pun menengadah, kemudian melihat si laki-laki. Waktu yang di tempat saya, dia bilang, masya Allah, dia sebut nama artis siapa begitu? Siapa ya?
Anggaplah Tuku Wisnu gitu ya. Pas ada bapaknya lagi ya, ada lagi bapaknya perempuan. Setelah ditutup pintunya, kayak Tuku Wisnu. Misalnya. Tapi betul dia ngomong siapa gitu, saya lupa namanya. Masnya silakan berputar sebagaimana yang tadi, ke kanan, ke kiri, berputar sedikit, tangannya ada 2, kakinya ada 2. Gimana Mbak? Sudah? Sudah. Maka ditutup lagi itunya. Thread. Kalau saya waktu titiran, thread. Kenapa kok disuruh balik ke kanan ke kiri? Ini bukan kayak narapidana. Narapidana kan juga ke kanan ke kiri di foto kan? Perlu juga ke kanan ke kiri, khususnya laki-laki, biar kelihatan perutnya kayak apa. Dari luar, sterek, pas ke sini, perutnya ndut. Kata orang, waktu dilihat dari depan, Masya Allah, elemen. Waktu samping, prenagen. Hamil si laki-laki. Nah, sudah selesai, maka suruh pulang. Nazar selesai. Pernah juga satu kali tidak jadi nazar, karena dari proses perkenalan ada yang mengganjal di hati. Ada yang laki-laki itu mengganjal di hati. Oh kayaknya kok pekerjaannya kurang bagus ya. Oh ternyata begini. Ada yang janda. Oh maaf ternyata anaknya 2. Saya tidak siap mengurusi anaknya. Oh ya sudah. Pernah juga yang laki-laki mau, perempuannya mau dengan syarat laki-lakinya tidak poligami. Rupanya laki-lakinya mau mempertahankan istrinya yang dulu. Ya, dan kan tidak masalah ya poligami, yang penting tidak pacaran. Ya. Rupanya si laki-laki maunya poligami maka tidak jadi. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang tidak jadi nazar gara-gara memang sejak pembicaraan kayaknya kurang cocok. Yang ini maunya begini, yang ini maunya begitu. Baik. Nanti kalau sudah pulang, maka disuruh kasih kesempatan pikir 3 hari, 5 hari, 7 hari. Kalau nanti kira-kira dari nazar dan ta'aruf kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau tidak ada, siap atau tidak. Kalau siap, nikah. Kalau tidak siap, berarti tidak jadi nikah. Wah kasihan berarti. Kalau bagaimana kalau seandainya laki-lakinya tidak bilang tidak jadi, kasihan perempuannya. Kita katakan tidak ada masalah. Ya, karena kan jodoh bukan satu saja. Masih bisa dapat yang lain yang mungkin lebih bagus. Tidak yang ini, mungkin yang lain lebih bagus. Ya, tapi yang jelas tidak jadi itu bukan berarti kita punya banyak kekurangan. Bisa jadi memang ada hal-hal yang mungkin sifatnya tidak bisa cocok. Siapa tahu yang ini nggak cocok dengan orang lain bisa cocok. Ya. Nah, sebagian jadi akhirnya sebagian juga maaf. Ternyata setelah saya pikir, saya berembuk dengan orang tua saya tidak siap untuk menikah dengan yang kemarin dikarenakan faktor ini dan itu. Ini adalah cara yang Islam. Sebagian orang mungkin bertanya, kayak buli kucing dalam karung ya kayaknya. Karena kan kita tidak tahu. Kalau pacaran itu kan kemana-mana berdua, kan kelihatan nih kebiasaannya, ininya dan itunya. Saya katakan, oh enggak juga. Ya. Kita tidak beli kucing dalam karung, kita beli kucing dalam kandang. Karena kalau beli kucing dalam karung jelas tidak kelihatan kucingnya. Tapi beli kucing kan bukan dalam karung, dalam kandang. Karena tidak tersentuh, tapi bisa kelihatan. Salah satunya adalah dengan cara meminta untuk dicarikan jodoh itu kepada ustaz. Karena kalau ustaz biasanya tahu nanti matemunya, yang kalau dia ngisi kajian kan kelihatan dari depan. Oh orang ini selalu perhatian. Oh orang ini suka mencatat. Oh orang ini akhlaknya baik. Oh teman-temannya suka sama dia. Maka kita keep. Ada yang biasa ngaji sama saya lihat kurang etos dalam belajar, kurang mencatat, main sendiri, suka ribut sendiri. Kalau di luar sudah keluar dari masjid, kelakuannya aneh sendiri. Ya, tidak kayak teman-teman yang lain. Maka saya, kalau dia mengajukan kepada saya mengatakan tidak bisa. Bagi saya, orang yang, soalnya saya bertanggung jawab. Ketika nanti antum berdua menikah, ternyata ada sesuatu pada diri antum yang tidak disukai oleh istri, maka saya yang kena. Si istri mungkin akan mengadu kepada saya lalu mengatakan gara-gara ustaz mengenalkan kepada dia. Oleh karena saya tidak akan mau merekomendasikan, menyambungkan orang yang bagi saya tidak layak untuk dijadikan calon suami atau istri.